Bab 373. Strategi menghadapinya. Sepertinya semua orang ada di sini. Shizkazu melihat sekeliling dan mendapati bahwa semua orang ada di sana. Dia melihat ke dalam dan melihat seorang pria muda yang dingin duduk di sana. Dia kemudian berkata, "Aku akan memperkenalkan pada kalian, ini Nona Audrey, bos baru kalian mulai hari ini." Mereka tidak mendengar kalimat akhirnya, mereka hanya mendengar Shizkazu berkata bahwa dia adalah Nona Audrey. Selama ini, Shizkazu menjadi sekretaris sekaligus tangan kanan Andri Han. Dia juga terkenal di dalam dunia bisnis, dan tentu saja, mereka para desainer juga mengenalnya. Tapi saat ini, Shizkazu memanggil Audrey Han dengan gelar hormat, dan matanya penuh senyum tulus, tanpa ejekan seperti yang mereka bayangkan. Beberapa orang memandang mata Audrey Han dengan tatapan mata yang agak berbeda, tetapi beberapa orang membuka mulut mereka tidak puas, di usia semuda ini sudah menjadi bos. Apakah benar-benar memiliki keterampilan, atau dengan cara licik? Ucap Talita, dia memakai rok merah dan lipstik merah cerah yang sangat menarik, tetapi kesan yang dia berikan pada orang lain dingin. Mendengarnya, ekspresi wajah Audrey Han tetap tenang, dia tidak marah karena kata-katanya, tatapan matanya jatuh di wajahnya. Gita mendengarnya, tapi dia tidak berpikir kalimat ini benar. Dia berpikir lama sebelum bereaksi, dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Cara licik apa? Apa maksudmu ucapanmu?" Talita menyipitkan matanya dan menatap Gita, "Yo, siapa ini? Datang-datang sudah berteriak, apakah kamu bos baru kami?" Gita sangat-sangat marah, dia menggigit bibir bawahnya, "Apa urusannya denganmu? Aku tidak mengizinkan kalian mengatai Audrey seperti itu, apa kamu pikir kamu hebat?" Temperamen Gita meledak-ledak. Audrey Han tahu fakta ini, tapi dia tidak menyangka bahwa Gita dapat terpancing hanya dengan satu kalimat itu. Dia bahkan bisa melihat kepala Gita yang hampir terbakar karena api saking marahnya dirinya. Dan gadis di seberangnya masih santai, dia menghela nafas dalam hatinya, lalu mengangkat tangannya dan menarik lengan baju Gita dan menyeretnya ke belakangnya. "Audrey, jangan tarik aku. Biarkan aku berdebat dengannya, cara licik apa maksud dia? Kamu, sudah." Audrey Han berbisik, "Jangan bicara dulu." Gita sangat marah, tetapi dia masih mendengarkan kata-kata Audrey Han. Audrey Han menyuruhnya untuk diam. Dia menatap Audrey Han dengan mulut cemberutnya, dan akhirnya, dia menepi untuk memberinya ruang. Sedangkan Shizkazu, sejak awal dia datang, dia memang tidak berniat untuk membantu Audrey Han. Ini adalah perintah khusus dari Andri Han, karena dia telah menyerahkan tim kepadanya, maka semua itu tergantung pada kemampuannya untuk menaklukkannya. Dan Andri Han, tentu saja, percaya pada adiknya. Jika Shizkazu turun tangan lagi, dia akan terlihat terlalu bodoh. Audrey Han berjalan maju beberapa langkah dan matanya tertuju pada Talita. Meskipun dia tersenyum, tetapi auranya sangat kuat dan menekan arogansi Talita dalam sekejap. Seketika, Talita merasa bahwa citranya tampak jauh lebih rendah di depan Audrey Han. "Kamu..." Talita tanpa sadar mundur selangkah dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa ucapanku benar dan kamu malu hingga menjadi marah?" Setelah mendengarkan kata-katanya, Audrey Han masih tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu." Ketika mendengar ini, mereka sedikit ketakutan. Aura Audrey Han sekarang benar-benar berbeda dari saat pertama kali mereka melihatnya. Melihat pakaian yang ia kenakan, mereka bahkan mengira dia adalah seseorang yang mudah ditindas, tapi tidak disangka, dia sangat kuat ketika dia melepaskan auranya. Apalagi kata-katanya, "Aku tidak akan memakanmu." Penampakannya sekarang bahkan lebih seram daripada memakan orang. Oke. Melihat mereka tidak berbicara, Audrey Han melihat sekeliling dan bibir merah mudanya naik sedikit. "Aku sudah membaca profil kalian sebelum datang. Kalian semua adalah desainer yang sangat berkualitas. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa mengundang kalian, para desainer yang sangat unggul ke perusahaan baru saja kudirikan.
merasa terhormat. Mereka berpikir bahwa mereka benar-benar tidak melihat rasa terhormat yang Audrey Han katakan. Tapi Gita yang berdiri di belakangnya sangat ingin maju dengan marah. Akibatnya, dia ditarik oleh Siska Su ke tempat yang lebih jauh. "Sekretaris Su, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku sangat marah." Setelah apa yang dikatakan wanita itu, Audrey masih mengatakan itu adalah kehormatannya untuk mengundang mereka. Sejak kapan dia menjadi begitu mudah untuk ditindas? Siska Su memandang Gita tanpa daya. "Bagaimana denganmu? Sejak kapan kamu menjadi begitu gegabah? Apa yang Nona Audrey katakan padamu ketika dia datang ke sini? Dia sudah menduga hari-hari yang akan datang tidak akan mudah." Mendengar ini, Gita mengangguk. "Ya, aku baru mengerti sekarang, ternyata dia mengatakan tentang orang-orang ini, tetapi apa yang sedang dia lakukan?" Dia bisa berkata demikian, itu berarti dia telah menduga pemandangan seperti ini akan terjadi. Karena dia telah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi, lalu apakah menurutmu dia tidak memiliki cara mengatasinya? Mendengarkan kata-kata Siska Su, Gita menyadari bahwa dia terlalu impulsif, dan kemudian dia berbalik dan menatap Audrey Han lagi. Entah sejak kapan, Audrey Han telah berubah. Dia bukan lagi wanita yang penurut, yang selalu menggunakan hatinya dan emosional seperti dulu. Dia memang cerdas dan memiliki keunggulannya sendiri, tetapi kehidupannya dulu telah membuatnya memendam semua ini. Kemudian, cahayanya perlahan bersinar. Gita menyadari bahwa Audrey Han jauh lebih hebat dari yang dia kira. Sedangkan dia menyadari bahwa dirinya semakin tertinggal jauh darinya. Memikirkan hal ini, Gita menurunkan matanya dan melihat ujung sepatunya. Dia tidak berbicara atau bergerak maju lagi. "Kalian semua adalah orang berbakat, dan aku juga sangat menghargai bakat. Tapi aku juga punya ciri lain, aku tidak ingin memaksa orang lain. Meskipun kalian semua adalah anggota yang sangat unggul, tapi jika salah satu dari kalian tidak ingin tetap di perusahaan, pergilah sekarang." Mendengar ini, wajah orang-orang itu berubah. Stephanie Xiao seketika merasa sedih dan mengeluh kepadanya, "Apa maksudmu? Apakah kamu akan mengusir kami?" "Tidak." Audrey Han menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Aku tidak ingin memaksa, kalian bebas untuk tinggal atau pergi. Jika kalian merasa tidak pantas berada di sini, maka silakan pergi, aku akan tetap membayar kalian gaji bulan ini." Ini penghinaan. Aku harap kalian bisa mengerti, bahwa meskipun kalian adalah tim yang sangat unggul yang ditemukan oleh Tuan Han, tapi aku yang akan membayar gaji kalian di masa depan. Mulai hari ini, aku akan menjadi bosmu, yang bisa menerima silakan tinggal, dan yang tidak bisa menerima silakan pergi sekarang. Seperti yang aku katakan tadi, aku akan tetap membayar gaji kalian bulan ini. Kata-kata Audrey Han terdengar berani dan kuat, dan ketenangan di wajahnya seperti tidak khawatir sama sekali, jika mereka akan benar-benar pergi dari sini. Dia sama sekali tidak peduli dengan tim mereka ini. Untuk pertama kalinya dihina seperti ini, emosi mereka terpancing. Briani Zhang berkata dengan marah, "Mana ada bos sepertimu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya meremehkan kami seperti ini?" Bersambung.